Halo anak-anak, selamat siang. Kita kembali masuki hari-hari di mana kita telah selesai melakukan penilaian tengah semester di tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk kali ini, pasca PTS ini, kita akan melakukan bersama-sama dan menyaksikan wisata virtual dari Australia. Nah, kami harapkan anak-anak tetap melaksanakan dan tetap mengikuti wisata virtual ini untuk menambah wawasan pengetahuan kamu dan jaga tata tertib selama mengikuti wisata virtual hari ini. Selamat menyaksikan. Dari Indonesia, tepatnya dari sekolah kita Candle Tree School, kita akan berangkat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah kita sampai di tujuan Bandara Soekarno-Hatta, kita akan menuju Bandar Udara Brisbane, Australia. Anak-anak, bandara udara ini di Brisbane ini adalah satu-satunya bandara yang melayani kota Brisbane dan merupakan bandar udara tersibuk ketiga di Australia setelah Melbourne dan Sydney. Anak-anak, bandar udara Brisbane telah memenangkan banyak penghargaan. Berlokasi di wilayah kota yang ternama sama, bandara melalui kota Brisbane dan wilayah metropolitan di sekitarnya. Brisbane saat ini melayani 44 destinasi di seluruh negara bagian dan teritori dari Australia. Bandar ini menjadi salah satu hubungan utama bagi Virgin Australia dan hubungan reguler bagi anak perusahaan internasional bertarif rendahnya, Pacific Blue Airlines, dan menjadi hubungan kedua bagi Qantas dan anak perusahaan bertarif rendahnya, Jetstar. Anak-anak, bandara ini menjadi bagian dari rute udara Brisbane-Sydney yang merupakan rute udara tersibuk ke-12 di dunia dan yang ke-7 di Asia Pasifik. Bandara ini juga melayani rute Brisbane-Melbourne yang merupakan rute penerbangan tersibuk ke-34 di dunia. Bandar udara Brisbane adalah tempat bagi fasilitas perawatan berat 767-300 dan Boeing A330 milik Qantas. Virgin Australia memiliki fasilitas perawatan yang lebih kecil bagi armada 737 maskapai ini. Maskapai penerbangan lainnya, QantasLink dan Islands juga melakukan perawatan di fasilitas mereka di bandara ini. Anak-anak, bandara ini memiliki terminal penumpang domestik dan internasional, sebuah terminal kargo, sebuah terminal penerbangan umum dan apron, beserta dengan 2 landasan pacu. Bandar Brisbane dapat diakses dari distrik pusat bisnis dengan menggunakan gateway motorway dan layanan kereta api air train yang terhubung dengan jaringan dalam kota City Train. Jalan raya Airport Link sedang direncanakan untuk menghubungkan pusat bisnis Brisbane dan bandara. Anak-anak, bandara ini dianugerahi oleh ATA dengan Eagle Award pada tahun 2005. Satu dari 2 bandara di Australia yang menerima penghargaan ini. Bandar udara Brisbane dipilih sebagai bandar udara terbaik di wilayah Australia Pasifik dan bandara dengan staf paling ramah di dunia pada tahun 2008 oleh Skytrax World Airport Awards. Pada tahun 2009, bandara ini dipilih sebagai bandara terbaik di Australia dan kembali memenangkan bandara dengan staf paling ramah untuk wilayah Australia Pasifik. Terminal internasional juga memenangkan penghargaan arsitektur Queensland pada tahun 2010. Bandara ini juga dipilih kembali sebagai bandara terbaik di Australia oleh Skytrax dan menjadi 20 besar bandara terbaik di dunia.
Lone Pine Koala Sanctuary. Tempat ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di kota Brisbane. Lokasi ini ada sejarahnya. Nama ini diambil dari pohon pinus dengan lingkaran tunggal yang ditanam oleh keluarga Clarkson. Pemilik pertama dari situs seluas 4,6 hektar atau kurang lebih 11 hektar. Tempat pelindungan dibuka pada tahun 1927 untuk memberikan perlindungan yang aman bagi koala yang sakit, terluka, dan yatim piatu pada saat mereka dibunuh untuk diambil bulunya. Anak-anak, pendiri cagar alam Claude Reid menyadari perlunya melindungi spesies ikonik ini dan memprakarsai pelindungan habitat mereka. Tempat pelindungan dimulai dengan dua koala bernama Jack dan Jill. Lone Pine menjadi terkenal secara internasional selama Perang Dunia Kedua, ketika orang Amerika, termasuk istri Douglas MacArthur, mengunjungi taman untuk melihat hewan asli Australia tersebut. Satwa liar di cagar alam ini meliputi koala, kanguru, Tasmanian devils, wombat, echidna, dan berbagai spesies seperti reptil serta platypus yang tiba di cagar alam selama 2010 dari Healthsfield Sanctuary dekat Melbourne. Anak-anak di sini pengunjung diperbolehkan memegang koala dengan biaya tertentu. Peraturan ketat memastikan bahwa setiap koala tidak ditahan lebih lama dari 30 menit setiap harinya. Biaya yang dibayar pun untuk foto souvenir membantu mendanai kandang baru dan proyek penelitian dan perkebunan di Eucalyptus. Anak-anak di sini pengunjung juga dapat memberi makan dan memelihara kanguru yang berkeliaran bebas di cagar kanguru seluas 5 hektar. Tempat ini lebih dari 130 hewan hidup bebas. Anak-anak, di tempat ini juga ada banyak burung beo dan kakatua Australia yang berwarna-warni serta burung Australia lainnya seperti kookaburras dan kasuari. Nah, kemudian berkicip pelangi yang terbang ke Lone Pine Koala Sanctuary untuk menikmati makanan yang disiapkan secara khusus di cagar alam ini. Pengunjung dapat memberi makan lorikeets secara langsung 2 kali sehari. Sekali sehari ada pertunjukan juga, yaitu burung pemangsa dengan beberapa jenis burung raptor yang memamerkan kelincahan, kecepatan, dan penglihatan yang tajam. Seperti tidak lupa juga Tasmanian devils diberi makan di sore hari. Nah, anak-anak, di hutan koala ini adalah kandang koala yang besar dengan lebih dari 30 koala yang melindungi pelanggan. Koala di sana diberi makan pada pagi dan sore hari. Selain sebagai suaka marga satwa, ada peternakan kecil dengan pertunjukan anjing domba. Lone Pine Koala Sanctuary membuka fasilitas penelitian dan ilmu pengetahuan koala kelas dunia yang baru. Institut Sains Koala Brisbane pada hari Sabtu 30 Juni 2018 yang lalu dibangun bekerja sama dengan Dewan Kota di Brisbane ini. Fasilitas ini menampung 2 staf peneliti penuh waktu, seorang laboratorium penelitian, dan koala biobank atau penyimpanan genetik koala. Nah, anak-anak, melalui proyek bersama dengan universitas dan lembaga penelitian lainnya, lembaga ini akan bekerja menuju hasil nyata dan juga praktis untuk populasi koala lokal di sini. Dengan memanfaatkan lokasi pusat cagar alam, Lone Pine berharap dapat meningkatkan kolaborasi dalam komunitas sains melalui penggunaan ruang pertemuan dan aula seminar institut. Melalui area tampilan publik lengkap dengan tampilan interaktif, skywalk koala, dan jendela
pandang ke dapur Marga Satwa Suaka, laboratorium penelitian, dan rumah sakit Marga Satwa. Koala dengan nama latinnya adalah Phascolarctos cinereus adalah salah satu binatang berkantung atau marsupial khas dari Australia dan merupakan wakil satu-satunya dari keluarga Phascolarctidae. Pada umumnya, banyak dikatakan bahwa kata koala berasal dari bahasa Australia, pribumi, yang berarti tidak minum. Koala sebenarnya minum air, tetapi sangat jarang karena makanannya daun eukaliptus yang sudah mengandung cukup air sehingga koala tidak perlu turun dari pohon untuk minum. Koala dapat ditemukan di sepanjang pesisir timur Australia, mulai dari Adelaide sampai ke semenanjung Cape Coral dan sampai jauh ke pedalaman, karena terdapat curah hujan yang cukup untuk mendukung hutan yang cocok bagi koala. Koala memang mirip dengan wombat, saudara terdekat mereka, namun memiliki bulu yang lebih tebal dan lembut, telinga yang lebih lebar dan besar, dan kaki tangan yang lebih panjang, dilengkapi dengan cakar yang besar dan panjang untuk membantunya memanjat. Beratnya kurang lebih bervariasi mulai dari 14 kg untuk jantan yang besar sampai 5 kg untuk betina yang kecil. Mereka biasanya diam, akan tetapi koala jantan memiliki teriakan penarik yang kuat yang dapat didengar sampai 1 km pada musim kawin. Koala ini hidup hanya dari daun eukaliptus. Daun eukaliptus mengandung protein dalam jumlah rendah. Zat tak tercerna dalam kadar tinggi dan mengandung senyawa fenol dan terpena yang beracun bagi spesies lain. Seperti wombat dan kukang, koala memiliki tingkat metabolisme yang rendah untuk seekor mamalia, serta istirahat tanpa bergerak sekitar 20 jam sehari, dan kebanyakan waktu tersebut digunakan untuk tidur. Mereka makan tidak tergantung waktu, tetapi biasanya pada malam hari. Nah, anak-anak, koala umumnya memakan 500 gram daun eukaliptus per hari. Mengunyah mereka sampai menjadi pasta yang halus sebelum menelannya. Hatinya memisahkan bahan beracun dan siap untuk dibuang. Dan hindgut-nya, terutama keckum, lebih cenderung untuk mengambil jumlah nutrisi maksimum dari makanan yang berkualitas rendah.